Fullback Timnas Indonesia, Kelvin Verdong, kembali mendapat kesempatan tampil bersama Lille OSJ dan berperan dalam kemenangan timnya atas Nantes di lanjutan Liga 1 2025-2026 Senin 20 Oktober 2025. Menariknya, momen masuknya Verdong menjadi pembuka keberuntungan bagi Lille. 7 menit setelah ia masuk ke lapangan, Lille sukses mencetak gol kedua dan memastikan kemenangan 2-0 atas tuan rumah. Pemain berusia 28 tahun itu baru dimainkan pada menit ke-82 menggantikan Romain Perrault yang baru pulih dari cedera. Meski hanya bermain sekitar 15 menit termasuk injury time, Verdong tampil efektif. Ia aktif membantu serangan dari sisi kiri dan mencatat 100% akurasi operan dari 4 kali percobaan. Data SofaScore juga mencatat, Verdong melakukan 7 sentuhan bola dan memenangi 1 duel udara. Sejak bergabung pada pekan keempat musim ini, Verdong telah tampil 5 kali di 2 kompetisi dengan total 329 menit bermain. Kehadiran Verdong di lini kiri menjadi opsi penting bagi Genesio, terlebih saat jadwal padat dan rotasi pemain dibutuhkan. Bukan tak mungkin, kontribusinya yang selalu positif akan membuatnya kembali jadi pilihan utama. Jelang hitungan hari, Timnas Indonesia U17 akan berlaga di ajang Piala Dunia U17 2025 yang digelar di Qatar. Ajang Piala Dunia U17 2025 sendiri akan digelar pada 3 hingga 27 November 2025. Timnas Indonesia U17 sendiri di ajang Piala Dunia U17 kali ini tergabung di grup H bersama tim raksasa semacam Brasil, Honduras, dan Zambia. Lebih lanjut lagi, pelatih Timnas Indonesia U17 yakni Nova Arianto diharapkan tidak melakukan eksperimen yang kurang perlu di ajang Piala Dunia U17 2025 mendatang. Tentunya harapan tersebut cukup mendasar, mengingat beberapa waktu lalu Timnas Indonesia Senior gagal lolos ke ajang Piala Dunia 2026 setelah gagal meraih kemenangan di babak ronde keempat ajang kualifikasi zona Asia. Saat itu, pelatih Timnas Indonesia Senior Patrick Kluivert dianggap terlalu berani melakukan eksperimen formasi di susunan pemain. Kondisi inilah yang diharapkan tak diikuti oleh Nova Arianto bersama Timnas Indonesia U17 di ajang Piala Dunia U17 2025. Di sisi lain, Nova Arianto juga mengaku tak akan bermain-main dalam memimpin Timnas Indonesia U17 di ajang Piala Dunia U17 2025. Mantan pemain Timnas Indonesia era 2000-an tersebut menyebut tak akan meremehkan ajang Piala Dunia U17 2025 mendatang. Apalagi, mereka di ajang kali ini tergabung bersama tim-tim kuat seperti Timnas Brasil U17. Nama Sintayong kembali mencuat selepas dipecatnya Patrick Kluivert dari pelatih Timnas Indonesia. STY tak menutup kemungkinan balik membesut Garuda. PSSI mengakhiri kerjasama dengan Kluivert pada Kamis. Manajer asal Belanda itu diputus kontraknya lebih cepat menyusul kegagalan membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Spekulasi pelatih pengganti Kluivert di Timnas Indonesia pun mengemuka. Salah satu nama yang muncul adalah Sintayong yang sebelumnya menukangi RI pada 2020 hingga awal tahun 2025. Salah satu yang mendukung wacana kembalinya Sintayong ke Indonesia adalah Andre Rosiade. Penasehat Semen Padang itu menilai, STY sudah paham betul luar dalam Timnas Indonesia sehingga tak perlu adaptasi lama dalam melatih. STY saat ini berstatus menganggur usai dipecat dari klub Kalik Ulsan HD. Dia tak menutup diri kembali ke Indonesia karena sudah mendapat banyak dukungan dari penggemar tanah air. Saya tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke Indonesia. Para penggemar sepak bola Indonesia telah memberikan begitu banyak kepada saya. Jika PSSI mengajukan penawaran, saya bisa kembali. Pemain Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menjalani debut di klub AS Trenčín yang bermain di Liga Slovakia pada Sabtu. Marcelino sedang dipinjamkan Oxford United ke AS Trenčín sejak awal musim ini, namun pemain 21 tahun ini baru kali ini mendapat menit bermain. Mantan pemain Persebaya itu menjadi pemain pengganti ketika AS Trenčín menghadapi Schalke dalam laga kandang di Stadion Sihot. Marcelino menggantikan Dylan Kemp dan masuk sejak awal babak kedua. Dilansir dari SofaScore, Marcelino melakukan 23 sentuhan, 15 umpan dengan tingkat akurasi 87%, 3 umpan kunci, 1 umpan silang akurat, 1 tembakan melenceng, dan 1 kali sukses menggiring bola. Dalam aspek duel, Marcelino membukukan 2 kemenangan perebutan bola di darat dan 1 intercept. Marcelino tercatat nyaris mencetak assist pada menit ke-87. Umpan kepada Pepin Dosberg gagal menjadi gol. Bagi Marcelino, selain menjadi laga debut, pertandingan Trenčín melawan Schalke juga merupakan kali pertama tampil di level klub setelah 5 bulan lalu turut membela Oxford menghadapi Swansea City. Kabar baik datang untuk Timnas Indonesia dari Jairo Riedewald. Dokumen pemain keturunan itu sudah lengkap dan siap untuk menjalani proses naturalisasi. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah menyampaikan bahwa pihaknya membidik Jairo Riedewald untuk bisa membela Timnas Indonesia. Proses pengumpulan dokumen saat itu sedang dilakukan. Tidak membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan dokumen itu.
Kini, PSSI akan secepat mungkin mengejar proses naturalisasi itu supaya Jairo Riedewald bisa membela timnas Indonesia. Jairo Riedewald menjadi pemain kedua yang proses naturalisasinya sedang diproses oleh PSSI. Sebelumnya ada Tristan Goier yang kabarnya tinggal disetujui DPR dan langsung pengambilan sumpah WNI di Inggris. Kabar dokumen Jairo Riedewald sudah lengkap disampaikan oleh Yusa Nugraha dalam akun YouTube-nya. Yusa Nugraha yakin proses naturalisasi Jairo Riedewald bisa cepat. Ini bisa seperti saat Mace Vilgers, Kevin Dix, dan Eliano Reinders datang ke Indonesia. Proses naturalisasi ketiga pemain itu hanya membutuhkan waktu 1 pekan sebelum akhirnya pengambilan sumpah WNI. Untuk saat ini, Jairo Riedewald tinggal datang ke Indonesia untuk pemeriksaan medis dan sepakat membela timnas Indonesia. Yusa Nugraha senang Jairo Riedewald mau bergabung bersama timnas Indonesia, sebab timnas Indonesia saat ini membutuhkan pemain di posisi lini tengah. Kedatangannya sesuai dengan apa yang timnas Indonesia butuhkan di lini tengah. Dia bermain sebagai gelandang bertahan, dan saya yakin PSSI akan melakukan yang terbaik, kata Yusa Nugraha. Isu merapatnya Louis van Gaal ke timnas Indonesia tengah jadi perbincangan hangat di kalangan pencinta sepak bola tanah air. Kabar itu pertama kali mencuat usai salah satu jurnalis asal Spanyol, Victor Catalina, menuliskan cuitan yang menyinggung kedatangan mantan pelatih timnas Belanda tersebut ke Indonesia. PSSI saat ini memang sedang mencari pelatih baru untuk menggantikan Patrick Kluivert. Federasi Sepak Bola Nasional itu resmi memutus kontrak kerjasama dengan Kluivert dan asistennya, Alex Pastoor, pada Kamis 16 Oktober 2025 setelah timnas Indonesia gagal total di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat. Di tengah pencarian pelatih baru, rumor mengejutkan datang dari media asing The Touchline yang menyebut bahwa Louis van Gaal akan menggelar konferensi pers pada Senin mendatang untuk menyampaikan pengumuman penting. Tak lama setelah kabar itu beredar, Victor Catalina menulis di akun media sosialnya, "Selamat datang Louis van Gaal," tulis Catalina, yang kemudian memantik spekulasi luas bahwa mantan pelatih Manchester United itu bakal menjadi suksesor Patrick Kluivert. Unggahan itu langsung viral di kalangan fans Garuda. Banyak yang berharap kabar tersebut benar, mengingat reputasi besar Van Gaal di kancah sepak bola dunia. Nama Louis van Gaal memang dianggap ideal untuk mengangkat performa timnas Indonesia. Pria berusia 74 tahun itu punya rekam jejak luar biasa di level klub maupun tim nasional. Filosofi sepak bolanya yang menekankan disiplin taktik dan permainan menyerang dinilai cocok untuk membangun generasi baru Garuda. Van Gaal juga dikenal sebagai pelatih yang piawai mengembangkan pemain muda menjadi bintang dunia, sebuah hal yang relevan dengan arah. Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho mengungkapkan harapannya untuk suksesor Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Rizky Ridho mengungkapkan kekecewaannya usai gagal membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Garuda gagal melaju ke putaran final usai kalah 2-3 dari Arab Saudi dan 0-1 dari Irak. Kegagalan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 membuat Patrick Kluivert resmi dibebas tugaskan per Kamis lalu. Mengenai pelatih anyar, Rizky Ridho berharap suksesor Kluivert mampu membawa timnas Indonesia bangkit. Selain itu, bek asal Surabaya tersebut berharap suksesor Patrick Kluivert bisa memenuhi semua target dari PSSI. Bek timnas Indonesia tersebut menambahkan bahwa Patrick Kluivert sebenarnya merupakan sosok pelatih yang kompeten. Namun ia memahami jika kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026 berujung pemecatan. Rizky Ridho pun mengungkapkan para pemain telah berjuang keras selama gelaran putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu. Namun skuad Garuda mesti mengakui keunggulan Arab Saudi dengan skor 2-3 dan Irak 0-1. Seluruh pemain timnas Indonesia merasa kecewa usai gagal ke Piala Dunia 2026. Para pemain pun disebutnya bakal melakukan evaluasi untuk bangkit dari kegagalan. Kini PSSI tengah mencari pelatih baru untuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia berpisah dengan Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya. Ketum PSSI Erick Thohir menyebut skuad Garuda punya 3 target yang masih akan dikejar. PSSI secara resmi sudah kerjasama dengan Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya yang termasuk di U23 dan U20 pada Kamis. Itu melalui mekanisme mutual termination. Ketum PSSI Erick Thohir menulis ucapan perpisahan kepada Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya. Erick mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas kontribusi yang sudah diberikan Coach Patrick Kluivert dan tim kepelatihan selama hampir 12 bulan untuk PSSI dan Timnas Indonesia. Erick menulis di akun media sosialnya.